ngapain sih bolak-balik? Lu lagi ngapain nggak tuh nongkrong lewat? Bro, gue minjem duit gope. Gope berapa sih? 500.000. 500.000 mana ada, gue 500.000. Ada. Gue pinjam 300.000 deh. Gak ada, 100 lagi. Tak bujuk, gak ada aja, buset deh. Ribu deh. Gak ada Mali. Gocap nih, gocap. Gak ada, ampun. Wah, dasar miskin. Pemirsa, pasti kita pernah kan memulai hidup dengan pertanyaan kenapa? Kenapa hidup nggak berubah? Kenapa susah cari kerja? Kenapa usaha nggak lancar? Dagang bubur misalnya. Bukan cuma nggak laku, tapi ludes, bangkrut, sampai ngejual gerobak-gerobaknya. Pertanyaan tadi mungkin bisa dirubah dengan ikhtiar. Namun ada pertanyaan yang nggak mungkin bisa dirubah. Kenapa badan gue pendek? Mau ngelamar tentara, polisi kurang 10 cm. Kenapa keluarga gue bukan orang kaya? Kenapa gue lahir bukan anak raja, sultan? Akan banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Kalau pertanyaan itu sekedar angin lalu sih, gak masalah brother. Tapi kalau sampai nyita waktu, galau, bahkan stres, bahaya mengancam guys. Yang bener. Andai manusia nggak punya petunjuk bahwa jauh sebelum alam semesta diciptakan, nasib dan takdir udah ditulis. Bahwa dengan menyerah dan putus asa membuat hidup semakin pahit. Bahwa yang kita hadapi sekarang adalah hidup yang semu. Bahwa bekal di akhirat bukanlah hasil, tapi bagaimana proses kita menjalani hidup. Andai kita tidak diberi informasi bahwa kebahagiaan itu bukan pada harta, jabatan, dan popularitas, tapi kedekatan pada Tuhan, tentu banyak manusia mengidap penyakit jiwa dan bunuh diri. Yang paling berbahaya justru manusia yang hidup bergelimang harta, terpandang karena jabatan, dan dikenal banyak orang. Mereka itu orang-orang cerdas yang paham betul bahwa semua kelebihan adalah ujian. Tapi karena naluri alamiah manusia, kemewahan dan pujian membuat manusia lalai, terlena, dan selalu yakin bahwa hidup akan baik-baik saja. Konten apaan sih nih? Matiin aja bro. Ibe, lu sekolah bagaimana? Deket bang, dari Depok ke Condet. Lu bukan jarak jauhnya, tapi tingkatannya. Oh, bilang dong dari tadi. Lah dari tadi juga memang begitu. Lu aja yang tablo. Tingkat berapa sekolah lu? Waktu saya sekolah sih belum di tingkat bang sekolahnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tambahkan hati hamba ya Allah. Hadapin orang yang sering ngereselin. Keselin apanya bang? Lu sekolah sampai SMA, apa kuliah? Kagak dua-duanya bang. Hah? Berarti lu cuma sampai SMP doang? Bukan, maksudnya bukan SMA, juga bukan kuliah. Apa dong? Semea. Terserah deh. Lu gak sekolah juga gue gak peduli. Nah betul tuh bang. Apalagi sampai bayarin saya sekolah. BTW, apa hubungannya sama sekolah? Gue nanya sama lo, Nanya apaan bang? kenapa dalam setahun bulan ada 12? Kenapa tiap bulan jumlah harinya gak sama? Kenapa 24 jam? Enggak 25 atau 30? Ayo kenapa? Jangankan saya, profesor aja males jawabnya. Lagian kalau bisa jawab, ada pengaruhnya buat abang. Kagak sih, gue ngetes lo aja. Ternyata tolol juga lo.
Orang udah sholat subuh, dia masih aja molor. Orang udah nyari rezeki, dia malah ngorok. Orang udah keluar keringat, kerja dan sholat zuhur, dia baru bangun tidur. Kenapa? Nasib gue melarat terus ya? Katanya roda kehidupan berputar. Tapi hidup gue belum juga ada perubahan. Gue ini kan produk buatan Tuhan loh. Terus? Apa gue ini barang reject ya? Yang dibiarin hidup. Bisa jadi. Maksud lo? Menjadi proyek percontohan orang sebagai manusia yang gagal. Kayak lagu zaman dulu dong gue. Kayak gimana lagunya? Jangankan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun aku gagal. Kalah, gagal. Sembarangan aja lo ngerubah lagu orang. Jelek-jelek begini gue punya segudang pengalaman. Pengalaman apaan? Pengalaman ditolak. Terus mau lo apa? Protes sama Tuhan? Temen gue yang ganteng, punya pasangan juga cantik, dikaruniai keturunan, harta berlimpah. Tapi kok ada aja masalah di dalam hidupnya? Jabrik, cinta nggak cukup. Jadi kalau ada masalah, yang dipakai standarnya ridho Tuhan. Cinta manusia bisa dicari, tapi dapat cintanya Tuhan itu yang berat. Gua demen tuh. Kesusahan hidup gue mungkin ada hubungannya ya sama kelakuan gue di masa lalu. Andaikan hidup bisa diputer, gue pengen ngerubah takdir. Takdir apaan yang lo mau? Hah? Cinta sama Tuhan. Masa gue harus ke gua Hiro minta tolong sama malaikat merubah takdir cinta pilihan gue. Tawa aja lu, bukan bantuin gue. Prediksi gue nih, malaikat bukan nolong, malah nyanyiin lagu Budi Doremi. Mau kemana lo? Mau pulang gue. Rumah lo kan di sono. Ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Terima kasih. Luar biasa. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Ini hal terindah dalam hidup gue. Lo mau mampir di studio Depok? Bagaimana kabarnya? Fine, saya bilang. Saya kurang cantik apa? Sama dong kalau gitu. Saya juga tetap ganteng. Nggak kalah sama Sarukan. Romannya nggak setuju nih kalau bilang gue ganteng. Nggak apalah kita dibilang begitu.
Cuekin aja, biarkan semua berlalu. Fokus aja sama karir kita. Cakep. Gua demen tuh. Jangan sampai waktu kita tersita untuk memikirkan pendapat itu. Masa depan kita jauh lebih penting. Menurut saya itulah. Kita nggak tahu emang masa depan, siapa yang tahu. Pendapat orang tuh bisa macam-macam. Anda bukan hanya cantik, tapi juga cerdas. Bisa aja kerak telur. Kerak telur itu kalau di India namanya kebab. Oh, masakan itu juga favorit India. Berarti kita bisa makan bareng dong. Basi banget Rayono itu. Tapi dibanding Sarukan masih gantengan gue kan.